اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. رحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kesempatan sekaligus kemampuan untuk mentadabburi Al-Quran, sehingga kita berharap jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicela oleh Allah karena tidak mentadabburi Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah di dalam hatinya ada tutup? Karena di dalam hatinya ada tutup, maka tidak tergerakkan untuk melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Padahal para sahabat mereka selain membaca Al-Quran dengan target hatam, juga membaca Al-Quran dengan tadabbur. Belum maju dari beberapa ayat hingga dirasakan sudah dipahami dan sudah diamalkan, dan maju beberapa ayat yang berikutnya, demikian dan seterusnya. Kita sedang membahas surat Hud, surat yang ke-11, terakhir ayat 5. Sekarang kita akan melanjutkan mulai ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah terlebih dahulu. Pelan-pelan kita mengkoleksi kosakata Al-Quran. Setelah kosakata solat seluruhnya kita kuasai 100%. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbaru kabira, dan seterusnya doa iftitah, dan baca Al-Fatihah, baca tasbih subhana rabbiyal azim sampai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Pastikan tidak ada kosakata melainkan kita telah mengetahui maknanya. Nanti ditingkatkan kepada apa yang terkandung dari kata-kata itu. Nah, itu kosakata salat. Sekarang kosakata Al-Quran. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah dabbah, makhluk yang bergerak, fil ardi, di muka bumi, illa, melainkan, alallahi, atas Allah lah, rizquha, rizkinya, wa ya'lamu, dia mengetahui, mustaqarroha, mustaqornya, wa mustauda'aha, dan mustaudada' dan mustauda'nya, kullun, semuanya, fi kitabim mubin, di dalam kitab yang jelas. Disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, wa ma min dabbatin fil ardi, dabbah adalah kullu hayawanin yadubbu ala wajhil ardi, seluruh makhluk yang berada di muka bumi, seluruh makhluk yang bergerak, seluruh hewan yang bergerak, dan manusia kategorinya juga hewan, hayawanun natik,
hewan yang berbicara. Seluruh makhluk Allah yang bergerak di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah lah rizkinya. Huwa al-mutakaffil bidzalika fadlan wa huwa ila masyiatihi in syaa razzaqahu in syaa lam yarzuq. Rizki semuanya itu dari Allah. Artinya Allah yang menjamin semua makhluk yang bergerak di muka bumi, semuanya dengan kehendaknya. Kalau Allah menghendaki, Allah beri rizki. Kalau Allah menghendaki, ya tidak diberi rizki. Terserah bagaimana Allah menghendaki. Ada kalanya memberi rizki, ada kalanya tidak memberi rizki. Itu diberlakukan pada seluruh makhluk di muka bumi. Kemudian di dalam tafsir Al-Baghawi menjelaskan makna ala, illa 'alallahi rizquha, illa melainkan 'alallahi atas Allah, rizquha rizkinya. Bisa jadi kita salah paham. Misalnya kalau kita mengungkapkan alaika hudur, kamu wajib datang. Alaika at-ta'allum, kamu wajib ta'allum. Alaika ar-rahah, kamu wajib istirahat. Sekarang 'alallahi rizquha, atas Allah rizkinya. Apa dipahami? Allah wajib memberi rizki. Siapa yang mewajibkan Allah? Memang ada yang memberi instruksi kepada Allah. Maka ala di sini artinya adalah min, illa 'alallahi rizquha, melainkan dari Allah lah rizkinya. Sama seperti redaksi hadis ketika Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Ma haqqullah 'alal ibad, apa hak Allah atas hambanya? Maka Nabi menjelaskan, hak Allah atas hambanya adalah hamba harus mentauhidkannya, tidak boleh mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ini hak Allah, merupakan kewajiban bagi hamba. Jadi apa yang merupakan hak Allah itu kewajiban bagi hamba. Nah, kemudian Nabi bertanya, wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Di situ Nabi menjelaskan, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Itu haknya hamba atas Allah. Apakah kemudian dipahami ini haknya hamba, berarti itu kewajiban Allah? Siapa yang menginstruksikan Allah? Siapa yang memaksa Allah? Tidak ada, karena Allah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka di situ maknanya adalah apa hak hamba atas Allah? Artinya menunjukkan keutamaan tauhid. Kalau hamba tidak berbuat syirik, Allah sekali-kali tidak akan memasukkannya ke dalam neraka. Bukan dipahami dia nggak berbuat syirik maka Allah wajib memasukkannya ke surga. Siapa yang mewajibkan Allah? Kalau Allah mewajibkan hambanya, iya. Nah, sebagaimana di sini, illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah lah rizkinya. Bukan dipahami Allah wajib memberi rizki kepada seluruh makhluk yang di muka bumi, bukan. Tapi ala di sini maksudnya adalah min, betapa mereka dapat rizki atau tidak dapat rizki terkaitnya hanya kepada Allah saja, tidak ada selain Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah memberi rizki. Kalau tidak, ya Allah tidak memberi rizki. Imam Mujahid mengatakan, siapa Imam Mujahid? Murid Ibnu Abbas radhiyallahu an, ma jaa'a min rizkin fa minallahi azza wa jalla wa rubbama lam yarzuqha hatta tamuta ju'an atau jau'an. Rizki apapun semuanya berasal dari Allah azza wa jalla. Bisa jadi
terhadap suatu makhluk atau terhadap seseorang Allah tidak memberi rizki sama sekali hingga mati? Ya karena memang terserah Allah. Karena memang terserah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Benar-benar terikatnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya, karena selain Allah tidak ada yang kuasa atas pemberian rizki. Maka sampai di sini kita mentadabburi apanya yang dirisaukan. Kalau Allah adalah zat yang menjamin rizki, orang kafir saja tidak ada yang Allah abaikan, padahal mereka musuh-musuh Allah. Maka sebagai hamba-hambanya yang mengupayakan ketaatan kesolehan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, orang kafir saja Engkau beri rizki, sementara kami hamba-hambamu yang mengupayakan kesolehan, maka kami sangat memohon untuk Engkau berikan rizki kepada kami. Apa yang dirisaukan? Kemudian wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui mustaqornya makhluk yang ada di muka bumi itu, binatang yang bergerak yang ada di muka bumi itu. Allah mengetahui mustaqornya dan Allah mengetahui mustauda'nya. Apa yang dimaksud mustaqar dan mustauda'? An Ibnu Abbas, mustaqarruha al-makan alladhi ta'wi ilaihi wa tastaqiru fihi lailan wa naharan. Yang dimaksud dengan mustaqar adalah tempat yang makhluk berlindung di situ, berdiam di situ siang dan malam untuk melindungi dirinya, untuk menjaga dirinya. Itu mustaqar. Adapun mustauda', Ibnu Abbas menjelaskan al-mawdi' alladhi tudfanu fihi idza matat. Mustauda' adalah tempat yang makhluk akan dimakamkan ketika telah mati. Dia dikuburkan di mana ketika matinya, maka itu namanya mustauda'. Berarti kalau konteksnya manusia, mustaqor itu apa? Mustaqor ya rumah kita, tempat kita tinggal, di mana kita berlindung siang malam dari panas matahari, dari hujan atau dari hawa dingin. Dalam konteks manusia, mustaqor adalah rumah, dan mustauda' adalah liang lahat yang nanti kita dimakamkan di sana. Di mana? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas Allah mengetahui mustaqornya makhluk dan mustauda'nya makhluk. Kita aja baru tahu setelah terjadi. Mustaqornya kita di mana? Di Surabaya. Setelah terjadi bahwasanya kita hidup di Surabaya, mustaqornya di Surabaya. Sebelum terjadi kita tidak pernah tahu. Kadang berlindung di mana, ternyata berkelamaannya di Surabaya, misalnya demikian. Mustauda'nya di mana? Ya tidak tahu. Bisa jadi di pemakaman Keputih, dan di pemakaman Keputih juga daerah yang mana? Seluas itu, tapi Allah tahu semuanya itu. Ini Ibnu Abbas menjelaskan mustaqor dan mustauda'. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an al-mustaqar arhamul ummahat. Ibnu Mas'ud menjelaskan dengan makna yang lain. Mustaqar adalah rahim yang ada pada ibu kita. Di situ kita pernah berada, itu mustaqarnya kita. Itu Ibnu Mas'ud. Wal mustauda' al-makan alladhi tamutu fihi. Mustauda' adalah tempat di mana seseorang akan dimakamkan ketika matinya. Ini tafsir Ibnu Mas'ud. Mustaqar adalah rahim, kemudian mustauda' adalah liang lahat. Kemudian Imam Atha menjelaskan al-mustaqar arhamul ummahat. Rahim yang ada pada ibu-ibu kita itu mustaqar, sama dengan tafsir Ibnu Mas'ud.
Adapun mustauda' mentafsirkannya beda. Mustauda' adalah sulbi bapaknya, di mana seorang anak selain atau sebelum ditempatkan di rahim ibunya, maka dia berasal dari sulbi bapaknya. Dari situlah cairan diproduksi yang kemudian terbentuk zigot, kemudian ditempatkan di mustaqar atau rahim. Jadi kesamaan dengan tafsir Ibnu Mas'ud pada mustaqarnya yaitu rahim. Untuk mustauda' Imam Atha memiliki tafsir yang berbeda. Mustauda' adalah aslabul aba, sulbi bapaknya. Kemudian ada yang mentafsirkan mustaqar itu surga dan neraka. Ya, mustaqar itu surga atau neraka, dan mustauda' adalah kubur. Yang mentafsirkan mustaqar itu maknanya bisa surga atau neraka berdasarkan firman Allah surat Al-Furqan 66 dan 76. Pada surat Al-Furqan ayat 66, kalau mau dibuka silahkan, karena memang biasanya tadabbur itu buka-buka Al-Quran. Pada Al-Furqan ayat 66, Allah berfirman, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ketemu artinya Mas Riki? Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Sungguh jahanam itu seburuk-buruknya mustaqor. Maka ada mufasir yang menerjemahkan mustaqor itu neraka. Mustaqor juga bisa surga. Surat Al-Furqan juga ayat 76, khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Silakan. 76. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat mereka dan tempat kediaman. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu hasunat mustaqarra, sebaik-baiknya mustaqor. Ini mustaqor tafsirnya adalah surga. Maka mustaqor tafsirnya bisa dua, bisa neraka, bisa surga. Kemudian mustauda' apa? Mustauda' adalah al-kubur, kuburan yang lahat. Nah, jadi variasi tafsirnya. Apa mau dikatakan satu dengan yang lainnya bertentangan? Iya, secara makna berbeda-beda, tetapi secara pemahaman mau diambil semuanya enggak bertentangan. Mau diambil semuanya ya memang bisa semuanya, tidak bertentangan. Kalau mau diambil ini atau semuanya tidak bertentangan. Tidak bertentangan, terserah antum mau mengambil tafsir Ibnu Abbas, yaitu mustaqor tempat berlindung siang dan malam. Kemudian mustauda' adalah kubur, atau tafsir Ibnu Mas'ud rahim dan kuburan, ya, rahim dan kubur, ya, dan seterusnya. Kemudian atau mengatakan rahim dan sulbi, ya, semuanya. Kalau mau diambil semuanya juga tidak ada masalah. Mau di sebagian tidak ada masalah. Itulah tafsir yang pernah kita sampaikan. Tafsir apapun yang berbeda sesungguhnya tidak tabot kontradiktif, tetapi tanawu' variatif. Seandainya benar-benar tabot yang lalu kita bahas, Harut wa Marut itu malaikat apa setan. Sebagian mengatakan Harut dan Marut adalah setan. Dan Ibnu Katsir mengatakan Harut dan Marut itu malaikat. Itu kan jauh sekali. Gak bisa diambil dua-duanya karena pasti bertentangan. Diambil salah satunya kalau mau mengambil, baik yang memahami setan atau yang memahami malaikat,
secara makna tidak ada kebatilan. Yang memahami Harut dan Marut adalah malaikat. Orang bertanya-tanya, masa sih malaikat ngajari sihir? Bukankah malaikat disebutkan oleh Allah, la ya'sudallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, tetapi mengerjakan setiap apa yang diperintahkan. Malaikat itu yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, sangat takut kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Masa ini berbuat maksiat, mengajari orang-orang sihir? Masa? Nah, jadi kan mengandung makna kebatilan. Nggak ada makna kebatilan. Bukankah Harut dan Marut, jika mengambil tafsir Ibnu Katsir bahwasanya dia adalah malaikat, dia mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebelumnya apa? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz-zawji wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya tidak mengajari orang-orang hingga mengatakan dulu kami berdua adalah untuk memberikan ujian. Kalau kalian tidak lulus maka kerusakan, fitnah, maka jangan mempelajari sihir. Kalian jangan mempelajari, menguji manusia nurut apa enggak, jangan belajar sihir. Jadi bukannya bermaksiat, malah mengarahkan jangan mengajari sihir, tapi mereka tetap mau belajar. Kemudian yang memahami itu adalah setan, karena di situ ada pemahaman ngajari sihir, maka bagaimanapun bukan malaikat, itu adalah setan. Bibabila Harut wa Marut, yaitu yang berada di negeri Babilonia, itu Harut dan Marut adalah setan. Nah, ini kan pemahaman yang kontradiktif, sehingga tidak bisa dipahami. Ambil semuanya, ya pasti bertentangan. Tapi diambil salah satunya yang mana tidak ada makna kebatilan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kullun fi kitabim mubin, semuanya berada di dalam kitab yang nyata, yang menjelaskan. Ai kullun muthbatun fil lauhil mahfuz qabla an khalaqaha. Masih di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan semuanya itu sudah Allah tetapkan di Allahul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Dan hadis menjelaskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz, termasuk mustaqor dan mustaudaknya kita. Termasuk mustaqor dan mustaudaknya kita sudah Allah ketahui dan sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita lanjutkan ayat 7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Barakallahu fiik. Wa huwa, dan dia Allah, alladzi yang khalaqa menciptakan as-samawati langit-langit, wal arda dan bumi, fi sittati ayyamin di dalam 6 masa atau di dalam 6 hari,
wa kana arsyuhu, dan adalah arasy-Nya alal ma'i, di atas air, di atas al-ma', liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Wala in kulta, dan sungguh jika kamu mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, mab'utsuna, akan dibangkitkan, mim ba'dil mauti, setelah kematian, la yaqulanna, niscaya akan benar-benar mengatakan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, in hadza illa sihrun mubin, tidaklah ini melainkan sihir yang nyata. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yuhbiru ta'ala annahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, awwaluha yaumul ahad wa akhiruha yaumul jumu'ah. Sa'di mentafsirkan, Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Dia menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Pertamanya hari Ahad, berakhirnya hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Wahida khalaqas samawati wal arda kana 'arsyu 'alal ma'i fawqas sama'i sabi'ah. Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berapa hari tadi? 6 hari. Berarti sebelumnya enggak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada, dan prosesnya 6 hari. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di mana arasnya? Arasnya alal ma', di atas air. Fawqas sama'i sabi'ah, yang alma itu tempatnya di atas langit yang ketujuh, tapi langitnya belum diciptakan. Langit yang 7 belum diciptakan, yang sudah ada adalah alma. Alma tempat yang lebih tinggi lagi, dan aras di atasnya alma. Fa ba'da an khalaqas samawati wal arda istawa alaihi, setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian istawa. Jangan diterjemahkan bersemayam, enggak pas. Bahasa Indonesianya enggak ada. Istawa bahasa Indonesianya enggak ada. Istawa itu artinya ala wartafa'a, tinggi di atas. Itu makna istawa. Ala wartafa'a, tinggi di atas. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah istawa alaihi, tinggi dan di atas aras, yudabbirul umur wa yasrifuha kaifa yasha minal ahkam al-qadariyah wal ahkam asy-syar'iyyah. Allah istawa alal arsy, mengatur segala urusan, memberlakukan apa yang ada pada makhluknya, memberlakukan makhluknya sekehendaknya, berupa hukum-hukum qadariyah dan hukum-hukum syar'iyyah. Dari atas arsy-lah Allah mengatur segala sesuatunya, memberlakukan pada makhluknya sekehendaknya. Terkait dengan apa? Ahkam qadariyah dan ahkam syar'iyyah, sekehendaknya. Ahkam qadariyah, ya contohnya baru saja disebutkan, Allah menghendaki penciptaan langit dan bumi 6 hari, meskipun dirinya kuasa untuk dengan kun fayakun, tapi Allah menghendaki 6 hari, ya memang sekehendaknya. Terkait dengan ahkam qadariyah, sekehendaknya. Kemudian arsy dan air telah diciptakan terlebih dahulu
sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya memang itulah yang Allah kehendaki. Arsy dan alma itu di dalam bahasa kita air, tetapi hakikatnya seperti apa? Alma yang di atas langit yang ketujuh itu yang telah Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum langit. Hakikatnya bagaimana Allah a'lam. Jadi Allah telah menciptakan arsy yang di bawahnya ada alma terlebih dahulu sebelum mencipta langit dan bumi. Itulah ahkam qadariyah. Dia menghendakinya demikian. Dia menghendaki demikian. Maka terkait dengan ahkam qadariyah apapun yang terjadi pada makhluknya itu tidak lepas dari kehendak Allah. Enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Yang namanya wanita diciptakan dengan kodrat rambutnya panjang, yang namanya lelaki diciptakan dengan kodrat rambutnya ya tidak panjang. Kalau panjang nggak cantik, kalau laki panjang, kalau wanita panjang cantik tambah indah dan merupakan mahkotanya. Kodratnya berbeda. Nah, lelaki diciptakan dan kodrat perkasa, itu hebat. Kalau wanita mengkondisikan diri agar perkasa, enggak hebat, lucu, bukan begitu. Karena kodratnya memang Allah tetapkan berbeda. Jangan cari wanita untuk jadikan istri yang perkasa, nanti dipukulin terus, gitu ya. Karena kodrat cewek itu lemah gemulai gitu ya. Sesekali ngambek, bagus kalau sesekali ngambek. Tapi kalau ngambek terus pusing, bikin sumpah, nggak akan begitu ya. Kalau sesekali ngambek bagus, tambah manis gitu ya. Nah, jadi ini ahkam qadariyah, termasuk pula ahkam syari'iyah. Ditetapkannya untuk umat Nabi Muhammad, umat terakhir, 5 waktu sholat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kemudian ditetapkan untuk umat Nabi terakhir syariatnya sholat itu bebas di muka bumi manapun. Wa ju'ilat liyal ardu kulluhu wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjida wa tahura. Dijadikan untukku seluruh bumi manapun suci dan tempat sholat. Tetapi tidak demikian untuk syariat nabi-nabi sebelumnya. Yang namanya sholat harus di tempat khusus untuk ibadah, sawami atau biya. Kalau umat Nabi terakhir tidak, lagi tengah tambak, datang waktu sholat tengah tambak nggak apa-apa. Dokter-dokter di rumah sakit datang waktu sholat, ya sholat di rumah sakit nggak apa-apa, nggak harus ke masjid. Tapi umat yang sebelumnya nggak harus ke masjid, harus ke masjid. Tapi sebutannya bukan masjid, sawami atau biya. Ini ahkam qadariyah, ahkam syari'iyah. Jadi ada kalanya ahkam qadariyah, ada ahkam syari'iyah. Apa kelanjutan ayat ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kita tadabburi. Setelah Allah menjelaskan ahkam qadariyah dan ahkam syari'iyah dengan kehendaknya, kemudian Allah berfirman, semuanya itu untuk menguji kalian, siapa yang terbaik dari antara kalian amalannya. Kalau Allah menetapkan ahkam qadariyah begini dan begini, kita protes, berarti nggak lulus. Allah menetapkan ahkam syari'iyah begini dan begini, wanita ada istirahatnya, nggak sholat full sebulan, lelaki nggak ada istirahat, protes, kok nggak adil antara wanita dan lelaki, oh berarti nggak lulus. Allah menetapkan wanita warisannya separuh dari lelaki, itu ahkam syariah, itu Allah kehendaki demikian. Wanita protes, berarti nggak lulus. Jadi Allah menjelaskan ahkam qadariyah dan ahkam syariah itu sekehendaknya
untuk menguji. Maka hamba yang tunduk, tidak ada ucapan yang terbaik kecuali sami'na wa ta'na. Maka dari sini kita paham kenapa Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan pengertian akal yang sehat adalah kalau tunduk di bawah nas. Sehingga ketika harus memilih iman atau akal, maka kedepankan iman. Akal mengikutinya, bukan baru beriman setelah bisa dicerna oleh akal. Banyak perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal, tetapi demikianlah ahkam syariah, maka cukup mengedepankan keimanan meskipun akal tidak bisa mencernanya. Untuk ujian sebagaimana kita tidak mungkin protes, kok Allah menciptakan arsy terlebih dahulu yang berada di atasnya air sebelum menciptakan langit dan bumi, kita gak mungkin protes. Itulah ahkam qadariyah. Maka demikian pula ahkam syariah. Maka beragama yang baik itu sumbernya didatangkan Al-Quran dan hadis, kemudian dipahami sebaik-baiknya sesuai dengan perangkatnya. Ada faedah apa itu yang diambil, bukan berbuat dulu kemudian dicarikan mana yang pas ya dari Al-Quran dan hadis. Nanti akan keliru. Tapi datangkan dulu Al-Quran dan hadis, datangkan dulu pengertiannya apa. Dari situ bisa diambil istinbat kesimpulan hukumnya, maka itu sami'na wa ta'na, lulus. Karena terkait ahkam qadariyah dan ahkam syariah itu sekehendak Allah. Jangan dengan akal dulu kemudian kalau klop baru mau beriman, jangan, itu tidak lulus. Tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah menetapkan ahkam qadariyah juga ahkam syariah. Ahkam qadariyah di dalam ayat ini disebutkan berupa sekehendaknya di dalam menciptakan alam semesta. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari, padahal dia mampu untuk kun, hanya dengan lafaz kun fayakun. Kemudian diciptakan arsy terlebih dahulu dan air, baru kemudian langit dan bumi. Itu memang dia berkehendak demikian. Itu ahkam qadariyah. Selain ahkam qadariyah, ahkam syariah, semuanya dengan kehendaknya. Untuk apa? Untuk menguji kita. Maka orang yang protes terkait dengan ahkam qadariyah dan ahkam syariah tidak lulus. Bagaimana biar bisa lulus sehingga kita tidak pernah protes dengan syariat? Cukup dengan memahami ayat ini bisa paham. Mungkin gak kita protes kepada Allah, kenapa sih arsy dan air dulu yang diciptakan baru langit dan bumi? Mungkin gak kita protes? Gak mungkin protes. Ya sama terkait hukum qadariyah yang lainnya tidak mungkin protes, sebagaimana terkait dengan hukum syariah juga tidak mungkin protes. Maka hamba yang baik adalah yang mengatakan sami'na wa ta'na. Wa ma kana lil mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Nah, masih dalam tafsir As-Sadi, faqala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad mengatakan, Fudail bin Iyad itu siapa? Fudail bin Iyad itu ulama zaman tabi'in yang bertemu dengan Abdullah bin Mubarak. Fudail bin Iyad awalnya perampok, bahkan imamnya perampok, tapi taubatnya itu spektakuler, seperti membalikan telapak tangan begini. Hanya mendengar ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan berupa al-haq? Itu artinya
maka langsung direspon, sekarang saatnya. Jadi langsung tinggalkan dunia hitamnya menjadi dunia putih, dan dengan yang maksimal menjadi imamnya ulama. Tidak ada perkara apapun di dalam agama, akidah, ibadah atau muamalah kecuali terlalu banyak nukilan-nukilan dari statementnya beliau. Itu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan yang dimaksud ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya, di mana itu ujian kepada kita, adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kila ya Abu Ali, nama kunyahnya Abu Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad. Ya Abu Ali, ma ahlasuhu wa aswabuhu, gimana yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar? Faqala innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Sesungguhnya amalan itu kalau seseorang melakukannya dengan ikhlas karena Allah tetapi tidak benar, enggak diterima. Atau sebaliknya, seseorang melakukan amalan dengan benar tapi tidak ikhlas, juga enggak diterima. Baru diterima ketika ikhlas dan benar. Wal khalis ayakuna liwajhillah was-shawab ayakuna mutaba'an fihi asy-syar'a was-sunnah. Yang dimaksud dengan ikhlas karena Allah, yang dimaksud dengan shawab benar, ngikuti apa yang datang di dalam syariat yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru diterima, baru lulus, baru amalannya amalan yang baik. Orang sholat karena Allah tapi nggak benar, ba'diyah asar, yang nggak diterima, malah dosa. Karena syariat tidak menetapkan sholat ba'diyah asar. Kan ikhlas, ya ikhlas, tapi nggak benar ya. Ikhlas karena Allah, keluar duit, keluar tenaga, sakit dipaksain, ikhlas melakukan suatu ritual, tapi nggak ada contohnya dari Nabi, ya tidak diterima, malah dosa, malah dosa. Nah, kemudian masih dalam tafsir As-Sa'di, wa hadza kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Jadi Allah ciptakan alam semesta yang tidak lepas dari hukum qadari dan hukum syar'i, itu agar manusia diuji dan upayakanlah lulus. Sebagaimana firman Allah, tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk menghambakan diri kepadaku. Gak usah ngeyel, hukum qadari dan hukum syar'i itu sekehendaknya Allah, gak usah ngeyel, gak usah protes. Kemudian wa qala ta'ala Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah zat yang menciptakan langit, Allah zat yang menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi semisalnya, berarti 7 bumi juga, dan dia menurunkan urusan di antara langit dan bumi lita'lamu, agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatunya, dan bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu itu meliput mengetahuinya, gak ada yang luput darinya. Nah, apa yang kita pahami? Allah menciptakan langit yang 7 dan Allah juga menciptakan bumi sepertinya, berarti 7 bumi juga. Apa tujuannya? Biar kalian tahu, biar kalian paham Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan biar kalian tahu bahwasanya tidak ada apapun pasti Allah meliputinya sehingga gak lepas dari pantauannya. Berarti hukum qadari yang Allah
kehendaki sedemikian rupa langit 7, bumi 7, kemudian Allah menetapkan urusan di antara langit dan bumi sekehendaknya, termasuk hukum-hukum syar'inya, itu semuanya untuk ujian bagi kita, biar kita tahu Allah berkuasa atas segala sesuatu, sehingga kita mengagungkannya, menghambakan diri kepadanya, hanya terikat dengannya. Karena kita telah merasakan betapa hebatnya Allah, betapa maha besarnya Allah dengan ciptaannya yang sangat hebat, yang sangat dahsyat ini. Wong bumi saja di antara makhluk yang lainnya, planet-planet yang lainnya dikatakan yang kecil dibandingkan dengan yang lainnya, tapi kita nggak pernah bisa menjelajahinya, sampai manusia terjadi perbedaan pendapat, ini datar apa bulat, sampai terjadi perbedaan pendapat. Padahal ini di antara planet termasuk kecil, itu nggak bisa mengetahui secara persis, buktinya terjadi perbedaan pendapat. Lalu bagaimana dengan yang lain-lainnya? Jadi biar kita merasakan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, akhirnya kita menundukkan diri, menghambakan diri. Itu tujuannya. Maka Allah berfirman, seluruh makhluk itu disebut dengan alam. Disebut dengan apa? Alam. Seluruh makhluk disebut dengan alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk disebut dengan alam. Alam itu artinya tanda. Tanda apa? Tanda atas kekuasaannya, tanda atas keesaannya. Maka orang yang memperhatikan alam dan semakin paham, semakin mendalami, seharusnya semakin tunduk, semakin bagus penghambaannya. Soalnya Allah berfirman ketika bicara tentang hukum qadari, langit diciptakan ada 7, bumi juga ada 7, lita'lamu, biar kalian tahu, biar kalian merasakan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ilmu yang manfaat adalah ilmu yang kalau kita mengetahuinya, mempelajarinya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu ilmu yang manfaat. Mempelajari tentang alam semesta, biologi, fisika, dan yang lainnya. Kemudian semakin kita merasakan betapa maha agungnya Allah, sehingga semakin meningkat ubudiyah kita, berarti manfaat. Tapi belajar kimia, fisika, dan yang lain-lainnya malah kemudian menyombongkan diri, berarti nggak manfaat. Soalnya Allah berfirman, hukum qadariyah terkait dengan alam semesta, lita'lamu, biar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Jadi nggak perlu melakukan pemikiran yang sia-sia. Contohnya apa? Ada orang mengatakan begini, Allah kan maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, tidak ada apapun pasti dia mampu. Iya, Allah berkuasa kok. Sekarang saya mau bertanya, bisa apa enggak? Mampu apa enggak? Kuasa apa enggak? Allah menciptakan sesuatu yang Allah sendiri gak bisa ngangkat. Ya buat apa pertanyaan kayak gini diajukan? Saya itu ya mohon maaf, gak senang berdebat gitu ya, karena memang tidak boleh. Tetapi kadang-kadang kesel, sehingga akhirnya terpancing meladeni. Ternyata yang diladeni gila gitu ya. Dia bertanya begitu, WhatsApp-nya udah kehapus itu ya. Dia udah kehapus. Kalau saya bacakan mungkin antum ketawa. Jadi dia bertanya begitu. Ya kepancing. Salahnya ngeladeni orang gila kan begitu. Gila dalam tanda petik gitu ya. Karena di sini Allah menyebutkan tentang hukum qadari, penciptaan itu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, biar kita merasakan Allah maha kuasa, maha hebat, maha besar, maha agung, kemudian kita tunduk. Maka pelajarilah semuanya agar kita semakin meningkat ubudiyahnya. Tak perlu kemudian melakukan pemikiran, penelitian dan yang lainnya yang malah menjauhkan diri dari kita, termasuk mengajukan pertanyaan yang gak ada manfaatnya seperti itu. Memang ada manfaatnya? Ada manfaatnya bagi peningkatan keimanan? Diajukan pertanyaan, Allah kan maha kuasa. Kuasa enggak ya? Allah menciptakan sesuatu yang sangat berat sehingga dia sendiri enggak kuat mengangkatnya. Astagfirullah. Nah itu, Bapak Ibu mengetahui bumi ada berapa
ada 7 sebagaimana langit. Pernah menjumpai ayat di dalam Al-Quran sab'a arodi gitu, 7 bumi sebagaimana sab'a samawat. Walladhi Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Jelas sab'a samawat, 7 langit. Nah, pertanyaannya, ada ayat yang menjelaskan Allah menciptakan 7 bumi begitu? Ada apa enggak? Ada yang mendapati ayat Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa sab'a aradi begitu? Ada yang mendapati? Enggak ada. Tapi kok bisa dikatakan bumi ada 7? Hanya 1 ayat yang menjelaskan ayat ini saja. Ini surat apa? Al-Indar. At-Tahrim apa Tolak? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Surat apa? At-Tolak apa Tahrim? Arabi. Surat apa? Surat At-Tolak. Surat At-Tolak. Ya ini saja yang menunjukkan bumi itu ada 7 ini. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi sepertinya. Berarti bumi sepertinya, seperti langit ada berapa? Ada 7, hanya 1 ini saja yang menjelaskan. Tetapi kemudian di situ kalau kita baca tafsirnya, 7 bumi itu seperti apa? Apakah seperti 7 langit yaitu berlapis-lapis? Ada 7 di mana lapis yang pertama dengan lapis yang kedua ada jarak. Nabi menjelaskan 500 tahun. Langit yang kedua dengan langit yang ketiga ada jarak. Nabi menjelaskan 500 tahun sampai yang ke-7. Atau 7 lapis bumi itu tidak ada jarak, tidak ada jeda. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7 tidak ada jeda. Yang mana? Ada yang mengagetkan kita, nggak apa-apa kita sampaikan saja. Ada yang mengagetkan kita, tetapi tetap Allah a'lam. Ibnu Abbas sendiri mengatakan, kalau saya akan sampaikan kepada kalian, kalian akan terkaget-kaget bahwasanya bumi yang 7 itu seperti langit yang 7. Setiap lapis ke lapis ada jeda, ada kehidupan. Lapis ke lapis ada jeda, ada kehidupan. Sama, bumi juga demikian. Setiap lapis ke lapis ada jeda dan ada kehidupan, sama. Jadi Ibnu Abbas sebelum menyampaikan ini dia mengatakan terlebih dahulu, kalian akan terkaget-kaget kalau saya sampaikan. Tetapi ulama yang lainnya mengatakan 7 lapis bumi tidak sama dengan 7 lapis langit. Kalau 7 lapis langit, masing-masing lapis ke lapis ada jeda dan ada kehidupan. Siapa penduduk langit? Malaikat. Penduduk langit adalah malaikat. Nah, penduduk bumi adalah manusia. Apa kemudian ada kehidupan manusia di setiap lapis? Kalau Ibnu Abbas mengatakan iya. Tetapi para ulama yang lainnya mengatakan tidak. Dari mana alasan dikatakan tidak? Soalnya Nabi bersabda, orang yang mencuri tanah 1 jengkal akan ditimpakan kepada dia 7 lapis bumi. Kan kalau dalam hadis 7 lapis bumi dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran hanya 1 ayat ini. Orang yang mengambil tanah 1 jengkal saja, 1 jengkal kan segini, tetapi ditimpukan kepada dia tidak dilihat 1 jengkalnya, tapi dilihat 7 lapis bumi. Jadi 1 jengkal tapi 7 lapis. Nah, yang dimaksud dengan ditimpukan 7 lapis berarti kan lapis dengan lapis nggak ada jeda. Allahu a'lam. Perkara-perkara yang Nabi tidak menyebutkannya secara gamblang, sampai para sahabat sendiri terjadi perbedaan. Allahu a'lam. Ini yang dimaksud tentang penciptaan alam semesta saja, yang sesungguhnya itu ranah akal untuk memikirkannya, ranah akal untuk menelusurinya, tapi banyak hal yang manusia tidak bisa menyalaminya. Nyata-nyata harus mengakui innallaha ala kulli syai'in qadir, sehingga semakin hebat, semakin meningkat ubudiyah kita. Ini tadabbur kita tentang ayat 7 surat 6. Kita lanjutkan. Ini gak apa-apa tuh sampai jam 9 tuh. Bener gak apa-apa? Masya Allah, tafadhol. Tapi saya pulang.
Ya, soalnya ini menyelesaikan satu ayat menyelesaikan. Masih di dalam tafsir As-Sa'di, setelah menyebutkan hukum qadari, contohnya apa? Penciptaan alam semesta sekehendaknya, maka tentunya juga hukum syar'i sekehendaknya untuk menguji manusia. Maka berikutnya Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang tidak lulus. Jadi di antara hamba-hambanya yang tidak lulus dengan ujian Allah adalah orang kafir. Maka disebutkan tentang orang kafir yang berikutnya, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan jika kamu, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, dan jika kamu mengatakan